there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lili Manailo dari kelas 2B. Saya ucapkan selamat datang di video presentasi saya hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa kalian semua untuk menjelajahi topik yang berjudul kesehatan mental di era digital beserta tips dan cara mengatasi hal tersebut. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh kasus yang dapat kita simak bersama-sama mengenai kesehatan mental di era digital saat ini. Mahasiswi tewas di kamar indekos. Mahasiswi nekat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari lantai 4 Mall Paragon Semarang. Penyebab kematian mahasiswi FISIP Universitas Indonesia yang tewas setelah terjatuh dari lantai 18 apartemen. Saudara, seorang mahasiswi salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan tewas. Pemirsa, kesehatan mental berpengaruh dalam kesuksesan dan keberhasilan seseorang. Individu dengan kesehatan mental yang prima dapat beraktivitas secara produktif dan menggunakan potensi dirinya dengan maksimal. Pembatasan penggunaan media sosial menjadi salah satu cara untuk menjaga kesehatan mental masyarakat. Kebiasaan flexing atau pamer di media sosial menjadi salah satu kebiasaan buruk yang bisa merusak kesehatan mental seseorang. Pengguna media sosial harus mampu menyaring informasi dan membatasi akses terhadap konten negatif supaya tidak terkontaminasi fenomena flexing yang bisa mempengaruhi kualitas hidup. Hal ini disampaikan Wakil Bendahara Umum DPP Pemuda Perindo dalam podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Dalam media sosial itu banyak hal-hal yang baik, kasih saran, ya kan, seperti kayak konten-konten yang membuat diri kita baik. Kenapa kita nggak serap itu? Pengguna media sosial bisa memanfaatkan fitur block, hide, dan mute untuk menyaring konten negatif di dunia maya. Dengan begitu, kesehatan mental pengguna medsos juga akan tetap terjaga. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, dari video tersebut dapat saya jelaskan bahwa di era digital ini perkembangan teknologi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental individu. Akses yang begitu mudah terhadap teknologi, media sosial, dan layanan online seringkali menyebabkan gangguan kesehatan mental seperti kecanduan media sosial, kelelahan mental, dan tekanan yang tinggi. Penggunaan gadget, media sosial, dan layanan online yang berlebihan bisa menyebabkan gangguan tidur, stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Dalam dunia digital yang terus berkembang, penting bagi individu untuk menghadapi tanda dan gejala masalah kesehatan mental, serta menyadari pentingnya menjaga kesehatan mental mereka. Strategi kesehatan mental seperti istirahat yang cukup, olahraga teratur, diet yang seimbang, meditasi, dan berinteraksi secara langsung dengan orang lain menjadi sangat penting dalam menjaga kesehatan mental di era digital ini. Untuk mendukung kesehatan mental, ada banyak sumber daya online yang dapat kita akses, seperti aplikasi kesehatan mental, forum diskusi, dan layanan konseling jarak jauh. Namun, penting juga untuk mengingat bahwa kasus masalah serius atau kronis yang berkonsultasilah dengan ahli kesehatan mental atau profesional yang berkompetensi dalam bidangnya. Dengan kesadaran yang lebih baik tentang kesehatan mental di era digital, diharapkan individu dapat mengenali pentingnya menjaga kesehatan mental mereka sendiri, seperti memanfaatkan teknologi dan sumber daya online dengan bijak untuk mendukung kesehatan mental mereka dalam waktu yang bersamaan.
Menjaga kesehatan mental di era digital saat ini bisa menjadi tantangan. Akan tetapi, ada beberapa tips dan cara yang dapat membantu kita dalam menghadapi hal tersebut. Yang pertama, batas waktu penggunaan. Tetapkan batas waktu penggunaan harian untuk menggunakan media sosial dan teknologi. Hindari penggunaan gadget yang berlebihan dan beri waktu untuk istirahat dari layar digital. Yang kedua, pilihlah konten positif. Pilihlah konten yang positif dan bermanfaat untuk dikonsumsi online Anda. Hindari konten yang berpotensi menimbulkan tekanan atau kecemasan. Yang ketiga, istirahat dari teknologi. Sisihkan waktu di dalam hari untuk istirahat sepenuhnya dari teknologi, seperti berjalan-jalan di luar ruangan atau berolahraga. Yang keempat, lakukan keseimbangan. Luangkan waktu untuk aktivitas fisik, meditasi, atau kegiatan yang membantu meredakan stres dan meningkatkan kesehatan atau emosional. Yang kelima, jaga kualitas tidur. Perhatikan pola tidur yang baik dengan tidur yang cukup dan berkualitas setiap malam. Hindari membawa gadget ke dalam kamar tidur. Terus yang keenam, jaga keterhubungan sosial. Jaga hubungan dengan teman dan keluarga di dunia nyata. Rencanakan pertemuan melibatkan interaksi langsung, bukan hanya dengan komunikasi media sosial. Terus yang ketujuh, hemat penggunaan media sosial. Periksa dan batasi dampak dari media sosial pada kesehatan mental Anda. Unfollow akun yang tidak sehat atau berhenti mengikuti konten yang tidak memberi nilai positif bagi kesehatan Anda. Terus yang terakhir, cari bantuan profesional. Jika Anda merasa cemas, tertekan, atau mengalami masalah kesehatan mental lainnya, jangan ragu untuk mencari bantuan dari ahli kesehatan mental profesional lainnya. Dengan menerapkan tips tersebut, diharapkan kalian dapat menjaga kesehatan mental kalian di era digital saat ini, mengurangi stres, memperkuat kesehatan mental, dan mencapai keseimbangan penggunaan teknologi yang sehat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi kesehatan di era digital saat ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.